Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua atas kehadirannya pada hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, di sini ada yang ingin memimpin doanya? Siapa Saya, yang Bu. ingin memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silahkan dipimpin doanya. Oke, baik. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Sebelumnya sudah ada yang kenal Ibu? Baik, kalau misalnya belum ada yang kenal Ibu, kita mulai perkenalan saja dulu ya, dimulai dari Ibu. Ibu Tasa Nur Anissa, Ibu mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan bimbingan dan konseling. Ayo, selanjutnya silahkan siapa yang ingin memperkenalkannya diri terlebih dahulu. Disebutkan nama dan tinggal di mana. Saya, Bu. Saya Filiza Mutaprilia, saya tinggal di Bogor. Saya Sinta Dwi Nurvitasari, tinggal di Ngawi, Jawa Timur, Bu. Dilanjut ya, terus dilanjut aja ya perkenalannya. Saya Ika Ropiana, saya tinggal di Bandung, Bu. Saya Fahri Alamsyah, saya tinggal di Depok, Bu. Mohon maaf, izin nggak bisa on cam ya, Bu, karena sembari kerja. Ya, tidak apa-apa, Fahri. Saya Siti Nur Hasana, Bu, tinggal di Depok juga, Bu. Salam kenal, Bu. Lanjut. Saya Siti Nurrohma, Bu, tinggal di Bogor. Yuk yang belum perkenalan, silakan perkenalan. Saya Citra Syifa, Bu, asalnya dari Bekasi. Oke, Saya dilanjut. Nadiani Frina, tinggal di Bekasi, Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Miftah, saya tinggal di Jakarta. Saya Devira Natasha, tinggal di Jakarta, Bu. Udah semua ini perkenalannya? Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Oke, karena kita sudah saling kenal semuanya, selanjutnya kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, sudah ada yang pernah memberikan bimbingan kelompok belum? Sudah, Bu. Oh, sudah ada yang pernah memberikan bimbingan kelompok ya? Sudah. Oke, berarti kalau sudah ada yang memberikan bimbingan kelompok, kalian sudah tahu ya arti dari bimbingan kelompok itu dan tujuannya apa. Dan di dalam bimbingan kelompok itu kita juga harus ada keterbukaan, kesukarelaan, dan yang terutama itu kita harus menjaga asas kerahasiaan. Karena rahasia yang kita miliki itu jangan sampai ketahuan dari orang yang di luar dari kelompok ini.
Oke, kan dalam bimbingan kelompok itu ada teknik ya, ada teknik sosiodrama dan teknik psikodrama. Sebelumnya kalian sudah memainkan teknik sosiodrama? Udah, Bu. Udah. Oke, berarti sekarang langsung kita memainkan teknik psikodrama. Tapi sebelumnya kalian tahu tidak teknik psikodrama itu apa? Nggak tahu, Bu. Tidak, Bu. Sebentar Ibu jelaskan ya. Oke, dari psikodrama sendiri itu permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhannya dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Terus psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep dirinya, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dalamnya. Segitu seputar tentang psikodrama. Ada yang ingin ditanyakan nggak terlebih dahulu tentang seputar psikodrama? Cukup jelas, Bu. Oke, kalau misalnya cukup jelas, selanjutnya kita akan memainkan peran. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan topiknya, yaitu topiknya mengatasi kepercayaan diri atas ketidakpercayaan atas fisiknya. Ibu sudah siapkan skenarionya dan skenarionya sudah Ibu taruh di grup WhatsApp. Silahkan dibaca terlebih dahulu dan kalian mau memainkan peran siapa aja di situ ada beberapa orang. Baik, Bu. Oke, silahkan dibaca dulu ya skenarionya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sudah dibaca skenarionya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Oke, di sini siapa yang mau memainkan peran menjadi Tina? Saya, Bu, mau jadi Tina. Terus kalau tidak sebutkan saja ya kalian jadi siapa gitu perannya. Kayak misalnya Tono siapa, Dana siapa, guru siapa, terus yang jadi guru BK-nya juga siapa. Ya, Bu. Saya Saya. jadi Tono, Bu. Saya jadi guru BK, Bu. Saya jadi guru, Bu, maksudnya. Oke, Saya siap. guru. Saya izin jadi pengamat ya, Bu. Oke, baik. Fahri. Saya jadi Dana, Bu. Oke. Yang jadi guru BK-nya?
Tapi ini sudah dapat peran semuanya. Saya, Bu. Siapa? Oke, kalau misalnya semuanya sudah mendapat peran dan sudah dibagi perannya, boleh kalian memainkan pelaksanaan psikodrama ini. Silahkan. Siap, Bu. Oke, Ibu bacakan ya awal ceritanya. Pada suatu hari di jam sekolah awal masuk kelas 2 SMA, wali kelas yang sebelumnya telah memberikan informasi kepada wali kelas 2 yang sekarang bahwa Tina, Tono, Dana, dan Tiara memiliki sifat yang jelas terlihat berbeda sekali dibandingkan dengan siswa lainnya. Seiring berjalannya waktu, wali kelas tersadar dan melihat keadaan yang benar-benar memilukan terhadap Tina, Tono, Dana, terutama keadaan Tina dan Tono. Mereka terlihat sekali tidak bisa menerima dirinya atau fisiknya yang mereka rasa kurang sempurna. Dapat terlihat dari sifatnya yang pendiam, namun sebenarnya mereka memiliki potensi yang positif jika mereka bisa mengatasi keadaan ini. Beda halnya dengan Dana yang selalu nakal di kelas dan tidak bisa menghargai orang lain. Dia selalu sering mengejek Tina dan Tono yang sangat mempengaruhi. Beda halnya dengan Dana yang selalu nakal di kelas dan tidak bisa menghargai orang lain. Dia selalu senang mengejek Tina dan Tono yang sangat mempengaruhi keadaan psikis Tina dan Tono. Namun ada sosok yang benar-benar peduli terhadap Tina dan Tono, yang selalu memberikan semangat dan membangkitkan kepercayaan mereka, yaitu Tiara. Bel pun berbunyi, guru memasuki kelas pelajaran pun dimulai. Tempat duduk berbaris berbentuk U. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, marilah pelajaran kita mulai sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu Bahasa Indonesia. Namun, sebelum itu, Ibu ingin para siswa untuk mengenalkan diri. Ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, Ibu minta agar para siswa mengenalkan dirinya masing-masing maju ke depan kelas. Baik, Bu. Oke, Ibu lihat absensi terlebih dahulu ya. Lihat absensinya. Baik, untuk Dana, silakan maju ke depan dan perkenalkan diri kamu. Baik, Bu. Halo, Bu. Saya Dana. Halo, teman-teman. Halo. Baik. Selanjutnya ada Tina, silahkan maju ke depan. Baik, Bu. Nama saya Tina, Bu. Kirain badak. Hahaha. Dana, tolong hargai temanmu yang ada di depan.
Silahkan Tina kembali ke tempat dudukmu. Untuk Dana, itu Ibu minta agar kamu bisa menjaga sikap dan juga bisa menghargai temanmu. Selanjutnya, Ibu panggil untuk Tiara memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Tiara nggak masuk, Bu. Oh, Tiara nggak masuk ya? Oke, lanjut. Mohon maaf. Baik, untuk itu silahkan selanjutnya lagi Ibu panggil untuk Tono maju ke depan. Nama saya Tono. Hahaha, Ono, maksudnya Ono tampak gede ya? Hahaha. Maksudnya nama saya itu Tono, kawan-kawan. Dana, sudah berapa kali Ibu bilang agar kamu menghargai temanmu yang di depan ini. Ayo, kamu nggak boleh seperti itu ya. Jangan lama-lama, jangan terlalu berlarut-larut dengan keadaan ini, tidak boleh ya. Dana, lanjut. Untuk Tono, terima kasih atas perkenalannya. Silahkan duduk kembali. Setelah guru memanggil semuanya, beberapa lama bel istirahat berbunyi. Saat jam istirahat, siswa pun keluar, tetapi tidak untuk Tina, Tono, dan Dana. Tapi tidak untuk Tina, Tono, dan Dana karena ibu guru memanggilnya sebentar agar mereka masuk ke ruang BK. Di sana, guru BK pun sudah siap karena sebelumnya sudah diberikan informasi oleh guru wali kelas untuk mengatasi masalah ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, kami datang ke sini disuruh sama wali kelas. Sebenarnya ada apa ya, Bu? Silakan duduk dulu ya. Memang sengaja wali kelas kamu semua memanggil kalian ke sini sebab sudah lama juga sebenarnya kalian ini diperhatikan oleh guru-guru yang membimbing kalian semua selama jam pelajaran. Ibu hanya ingin kalian memperbaiki sikap yang masih kurang dan membuat kepercayaan diri yang kurang menjadi tumbuh berkembang. Maksudnya, Bu? Iya, Dana. Jadi maksudnya Ibu ini, kamu itu bisa merubah sikapmu yang nakal. Apalagi kamu ini kan wanita. Mungkin wanita ini bersikap dan sikapnya itu tidak perhatian, sering mengolok-olok teman yang lainnya dan sebagainya. Terus saya dan Tono salah apa, Bu? Sampai-sampai Ibu memanggil saya dan Tono. Nah, kamu dan Tono memang tidak ada salah apa-apa, tapi Ibu ingin sikap kalian berdua yang pendiam dan malu-malu itu diubah. Tentunya juga untuk kebaikan kalian berdua. Nah, sekarang Ibu ingin tahu sebenarnya apa yang kalian perbuat sampai kalian seperti ini. Duh, saya bingung, Bu, harus menjelaskannya bagaimana ke Ibu. Kalau saya boleh jujur, Bu, sebenarnya saya tidak percaya diri dengan postur tubuh saya yang gendut ini. Saya selalu diejek oleh teman-teman. Saya pun menjadi minder dan tidak percaya diri. Benar, Bu, kata Tina. Selama ini saya juga merasakan hal yang sama, Bu, bahwa saya sangat kurang percaya diri dan malu terhadap wajah saya ini karena adanya tompel yang membuat saya selalu diejek oleh teman-teman. Saya terus merasa minder yang semakin hari terus meningkat dan saya sadar ini mempengaruhi dalam proses belajar saya. Jadi seperti itu sebenarnya.
Hal itu begitu logis ya menurut Ibu. Seharusnya dengan hal ini jangan dijadikan pukulan di hati kalian sehingga kalian cenderung menutup diri dan menjadi pendiam. Akan lebih baik berguna lagi jika kalian ketika diajak teman-teman, kalian balaslah dengan senyuman dan berpikir bahwa semua makhluk ciptaan Allah adalah ciptaan yang paling sempurna. Dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing di setiap makhluknya, percayalah bahwa Allah menciptakan sedemikian rupa agar menjadi orang yang lebih mulia dan bisa mendapatkan teman yang banyak dengan cara kalian sendiri. Apalagi nih, Ibu lihat prestasi kalian yang sangat bagus di kelas. Bisa menjadi acuan untuk membuktikan kepada teman-teman yang lain. Jadi dekatilah yang terbaik hatinya dengan teman-temanmu. Tapi Bu, saya takut jika mendekati mereka, justru saya malah menghindar. Iya Bu, benar apa yang dikatakan si Tina. Oh, jangan takut Tina dan Tono. Kalian harus bisa mencobanya. Bagaimanapun, kalian tahu bagaimana nantinya jika tidak pernah mencobanya. Baik Bu, saya akan mencobanya. Bagaimana dengan Tina? Apakah kamu juga ingin mencobanya? Baik Bu, saya akan mencobanya. Nah, begitu dong Tina dan Tono. Kalian harus bisa mensupport dirimu sendiri. Maafkan saya, Tina. Maafkan saya, Tono. Ternyata apa yang kalian pikul selama ini di hati kalian seperti itu ya. Apa jadinya jika aku merasakan hal seperti kalian berdua? Tentunya saya akan merasa malu dan tidak percaya diri tentunya. Maaf ya. Bagus ya, Dana. Kamu sudah menyadari apa kesalahan kamu tanpa Ibu menjelaskan lebih lanjut ke kamu, Dana. Iya, Dana, aku maafin. Tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa, Dana. Memang kenyataannya kita seperti ini. Baiklah, Bu. Kita akan mencoba saran-saran yang Ibu berikan kepada kami. Dan kami berterima kasih atas saran-sarannya, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Bagaimana nih perasaan Tina sekarang? Alhamdulillah, Bu. Saya merasa sedikit lega karena bisa menyatakan apa yang telah saya pendam dan menghantui saya selama ini. Alhamdulillah, syukurlah. Kalau kamu gimana sekarang, Tono, perasaan kamu? Ya, hati saya merasa lebih lega, Bu, menjadi tumbuh rasa percaya diri dan memang saya tidak boleh berlarut-larut dan minder saya selama ini. Oke, terus bagaimana denganmu, Dana? Ya, saya akui, Bu, bahwa saya benar-benar salah selama ini. Saya merasa seperti orang yang tidak punya perasaan. Selama ini juga saya tidak bisa menghargai orang lain. Apalagi dengan Tina Tono yang telah memaafkan kesalahanku dengan seikhlas itu. Alhamdulillah, semoga kalian semua menjadi teman yang akrab ya, baik saling membantu teman yang lainnya dan menghargai yang lain. Tina dan Tono agar tidak minder lagi kepada teman-teman, semua tergantung pada kalian. Pikirlah dan kalianlah yang bisa menyelesaikan dan juga kalianlah juga yang mengerti diri kalian sendiri. Baik, ini sudah selesai ya memainkan perannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya. Terus bagaimana nih yang tadi memainkan peran, terus sama yang jadi pengamat, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian memainkan peran ini? Coba dari siapa dulu yang mau berbicara gitu, tentang apa sih yang kalian rasakan saat kalian memainkan peran ini?
saya, Bu. Oke, baik. Silakan. Saya Siti Sunasana tadi sebagai guru, yang saya rasakan ketika bermain peran ini, karena peran yang saya mainkan itu sebagai guru, jadi saya mempunyai gambaran juga, mungkin nanti ketika sudah menjadi guru beneran ya Bu ya, bukan praktek kayak gini, mungkin seperti itu ketika masuk ke kelas dan membuka kelas, dan juga seperti itu juga untuk menjumpai berbagai macam murid gitu dengan sifat-sifatnya yang berbeda, dan bisa memberikan pengertian juga kepada mereka gitu sih Bu. Terima kasih Bu. Oke, makasih Kak Siti. Yuk dilanjut, siapa lagi nih yang mau bercerita gitu? Saya, Kan, Bu. oke, silakan. Tadi kan peran yang saya mainkan itu adalah Dana. Dia orangnya jahil, terus juga gak bisa ngontrol kata-katanya gitu. Yang saya pelajari dari seorang Dana ini untuk tidak berbicara sembarangan sih Bu, karena belum tentu gitu apa yang kita bicarakan tuh bisa buat hati orang sakit gitu, meskipun itu niatnya cuma bercanda, tapi kan bercandanya kita belum tentu bercanda bagi orang lain juga. Kayak gitu, Bu. Oke, terus siapa lagi? Ayo. Saya, Bu. Oke. Saya tadi sebagai Tono. Walaupun punya kekurangan, tapi tetap harus percaya diri, Bu, karena setiap kekurangan yang kita miliki, pasti kita juga memiliki kelebihan juga, Bu. Oke, ada lagi yang ingin apa ya namanya mengungkapkan perasaannya gitu saat memainkan perannya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan saya berperan sebagai Tina yang nggak percaya diri sama tubuhnya, tubuh fisiknya. Nah, karena peran itu saya jadi belajar harus lebih percaya diri, menerima keadaan diri sendiri, walaupun fisik kita tidak mungkin tidak sebagus orang lain, tapi kita harus tetap percaya diri dan jangan minder. Oke. Kalau misalnya dari pengamat nih yang tadi tidak memainkan peran, bagaimana sih kalian saran kalian atau perasaan kalian melihat teman kalian saat memainkan perannya itu? Iya Bu, saya Bu. Tadi kan saya berperan sebagai Tiara Bu yang nggak masuk sekolah ya Bu, karena kondisi keluarga Bu. Saya ngelihat dari sosial drama teman-teman tadi sih, tentunya sangat tersentuh ya Bu oleh motivasi guru BK Bu. Menurut saya itu tindakan yang benar Bu dari guru BK untuk memotivasi serta menyelesaikan masalah para siswanya Bu. Cuman mungkin ada sedikit kekurangan ya Bu dari teknik sosial drama, kan seharusnya menurut saya itu lebih efektif langsung gitu Bu. Tapi karena emang keadaan kan harus virtual, jadi kurang dapet gitu Bu feel-nya Bu. Perasaannya juga maksudnya kayak kurang kena gitu Bu. Tapi overall bagus sih dari teman-teman semuanya juga. Saya sebagai Tiara yang nggak masuk sekolah, mungkin nanti bisa diselesaikan tindak lanjutnya oleh guru BK. Oke. Yuk, siapa lagi yang mau ini pengamat berpendapat? Saya Bu, Oke, silakan. menurut saya udah baik Bu. Terus juga cara menyampaikan isi pesannya dari isi alurnya pun bagus. Jadi dimana alangkah lebih baiknya kita memiliki ucapan itu untuk lebih dijaga ya Bu, dan untuk yang terkena ucapan itu atau mungkin terkena bully atau apalah sebagainya, itu lebih percaya diri aja akan kondisi fisiknya, karena Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna kok.
dan kalian itu tetap cantik. Gitu sih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat atau gimana? Saya, Bu. Oke, Jadi silakan. menurut saya teman-teman sudah bagus ya dalam memainkan peran yang ada di dalam skenario. Terlepas dari topik itu, memang kita itu pasti punya waktu atau pernah di situasi tidak percaya akan atas keadaan fisiknya. Memang dari lahir itu kita tidak bisa memilih bagaimana keadaan fisik yang akan kita terima gitu. Kita nggak bisa memilih dari mana orang tua kita melahirkan atau dari gen mana gitu. Yang ada kita itu menerimanya dan belajar dengan ikhlas. Itu sih, Bu. Oke, dilanjut. Ada lagi yang mau tidak? Saya, Bu, kalau saya dari sebagai pengamat melihat teman-teman tadi memainkan perannya itu, yang pertama saya akan menilai dulu ya. Yang pertama peran yang dimainkan oleh teman-teman itu udah bagus. Kemudian juga ada juga hikmah dan pesan-pesan juga kan dari alur cerita itu. Dan saya penilaian saya sebagai pengamat itu melihat dari pandangan saya sendiri, sebaiknya sebagai teman gitu, tidak harus untuk mengejeknya gitu, karena kan tiap orang tuh memiliki kelemahan dan kelebihannya gitu. Jadi si yang mempunyai kekurangan itu kan merasa insecure terhadap wajahnya, terhadap tubuhnya, kemudian malah diejek juga gitu. Jadi kan itu bikin tambah orang nggak percaya diri, dan dengan adanya guru BK itu kan bisa meluruskan dari permasalahan itu, Bu. Jadi itu udah bagus banget sih menurut saya, karena dengan begitu bisa menyelesaikan perilaku dari yang mengejeknya, kemudian juga bisa merasa yang diejeknya pun memotivasi gitu, memotivasi orang-orang yang diejeknya gitu. Jadi dia bisa percaya diri gitu. Jadi harusnya juga kita tetap bersyukur apa yang udah kita milikin, dan sebagai yang ngejeknya juga jangan ngejek gitu. Gitu. Oke, udah semuanya berpendapat nih ya. Sekarang Ibu ingin nanya, kan kalian sudah mengungkapkan apa yang kalian rasakan tadi ketika kalian melihat teman-teman kalian bermain peran psikodrama tadi. Terus apa sih yang kalian akan lakukan gitu buat kedepannya untuk mengatasi ketidakpercayaan dirinya ini nih? Yuk, siapa yang mau berpendapat kayak bagaimana sih tips kalian gitu untuk untuk mengatasi ketidakpercayaan diri itu? Saya, Bu. Oke, silakan. Iya, kalau cara saya sih untuk mengatasi ketidakpercayaan diri dengan banyak ini sih, Bu, lebih banyak berteman dengan yang lain gitu, Bu. Maksudnya lebih bisa bersosialisasi, jadi jangan takut untuk bersosialisasi gitu, karena dengan bersosialisasi itu akan menutupi kekurangan diri kita gitu, Bu. Jadi selagi kamu mempunyai potensi untuk bersosialisasi, digunakanlah sebaik mungkin untuk bersosialisasi gitu. Dengan sosialisasi juga itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu gitu, karena dengan bersosialisasi itu kan pasti kita banyak nih pengalaman-pengalaman yang kita tidak miliki kayak gitu. Nah itu bakalan jadi nilai plus gitu, walaupun diri kamu tuh mempunyai kekurangannya gitu, Bu. Gitu aja sih, Bu, mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Menurut saya itu bisa dengan yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Kan misalnya kita kurang percaya diri sama fisik kita, misalnya kurang
kurang cantik lah, atau kurang kurus, atau terlalu gendut. Tapi kita harus yakin dengan kemampuan kita. Misalnya kita punya pengetahuan yang lebih pintar atau lebih luas. Nah, kita harus yakin dengan kemampuan itu dan terus mengasahnya. Jangan selalu memikirkan dengan kekurangan kita, tapi harus memikirkan kelebihan yang kita miliki. Seperti itu, Bu. Oke, siapa lagi nih yang mau memberi pendapat untuk tips mengatasi ketidakpercayaan diri? Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa dulu nih, Bu? siapa dulu nih? Kak Siti Nurhasana atau Sinta? Bebas. Saya dulu ya. Oke, silakan Sinta. Jadi mungkin tips lain untuk mengatasi rasa tidak percaya diri itu adalah mencoba mencintai diri sendiri ya Bu. Jadi dengan membiasakan diri kita mencintai diri sendiri itu akan menunjukkan betapa berharganya diri kita gitu Bu. Jadi jangan pernah bosen kayak muji penampilan sendiri gitu. Hari ini aku cantik, hari ini aku telah melakukan yang terbaik gitu. Jadi kita harus mengakui diri sendiri dulu sebelum kita dapat penilaian dari orang lain. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Oke, ada lagi yang mau? Tadi setelah Sinta ada Siti nih yang mau. Ayo Siti silakan. Siti Nurhasana. Jaringannya lagi buruk, Bu, dia, Bu. Oh, lagi itu ya, lagi apa? Jelek. Ya. Mungkin saya, Bu, bisa menambahkan sedikit, Bu. Oke, silakan. Mengatasi rasa tidak percaya diri. Dari pengalaman saya pribadi yang awalnya nggak percaya diri, terus juga saya salah satu orang yang introvert ya Bu. Menurut saya sekuat-kuatnya manusia tetap butuh tempat untuk bercerita ya Bu, makanya kita harus bersosial yang seperti dikatakan teman-teman saya tadi juga. Itulah salah satu keuntungannya, itu juga bisa menambah kepercayaan diri kita kalau kita mempunyai sosial yang luas. Terus juga ditambah tadi ada kata temen juga lebih ke mencintai diri sendiri, itu sama dengan kalau kita udah cinta sama diri sendiri udah pasti kita percaya sama diri kita. Kalau kita nggak cinta sama diri sendiri gimana orang lain mau mencintai kita gitu Bu. Mungkin itu aja sih, terima kasih. Oke. Sebentar.
Oke, terima kasih nih tadi yang sudah berpendapat atas yang teman-teman yang tadi memainkan psikodrama. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih, apa sih yang kalian pikirkan terkait tadi topik yang dibahas nih? Yang kalian pikirkan itu tentang tadi peran apa dengan topik ketidakpercayaan diri. Jadi siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Ika silahkan. Jadi apa yang saya pikirkan ketika saya setelah mendapatkan topik tersebut ya. Yang pertama itu kalau saya berada di posisi yang diejek itu, saya akan merasa tidak percaya diri. Memang karena dari diri saya pun kan merasa saya kurang bersyukur terhadap diri saya, terhadap dari tubuh saya atau muka saya gitu. Terus kemudian ditambah malah di ejek juga sama teman saya gitu. Jadi kalau saya memposisikan itu, saya emang tambah insecure, saya malah tambah gak bersyukur, saya malah tambah percaya diri gitu. Namun kalau saya memposisikan saya berada di yang teman yang mengejek itu, yang saya pikirin tuh malah saya berarti mengejek teman saya itu karena sebagai bahan bercandaan aja, cuma mungkin emang konteksnya bercandaan, tapi kan tidak semua bercandaan itu bisa dibercandain gitu. Itu sih kalau misalkan saya memposisikan diri sebagai peran-perannya gitu. Tapi kalau misalkan saya memposisikan di luar peran itu, yang saya pikirin itu adalah hal tersebut itu nggak boleh dilakuin gitu, karena mengejek orang itu kan malah bikin orang makin nggak percaya diri, apalagi orang yang diejek pun udah ngerasa insecure sama dirinya gitu, malah perilaku itu nggak boleh dilakukan gitu, Bu. Itu sih yang saya pikirin, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi nih. Perasaan kalian, untuk mungkin bagi yang memainkan peran ya, perasaan kalian ketika memerankan topik tersebut itu gimana sih? Perasaan kalian ketika mendapat peran tersebut atau perasaan kalian ketika berada di posisi tersebut? Saya ya, Bu. Oke, silakan Citra. Perasaan saya, kan saya mendapatkan peran Dana ya. Perasaan saya sih saya merasakan amat bersalah gitu, udah mengejek teman saya. Apalagi teman yang saya ejek ini memaafkan kesalahan saya secara ikhlas gitu. Jadi tambah lebih bersalah gitu. Tapi di luar dari Dana ini saya merasa kalau ya untuk berbicara tuh tolong hati-hati kayak gitu. Jangan ngejek orang sembarangan. Terus juga saya ngerasa lebih mencintai diri saya gitu loh, Bu. Jadi saya lebih milih untuk fokus sama kelebihan saya aja daripada kekurangan saya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Citra. Lalu untuk sikap kita ketika berada di dalam posisi tersebut tuh kita harus gimana? Kayak tadi kan si siapa? Si Dana sering mengejek Tono atau si Tina itu bagaimana sikap kita ketika melihat situasi tersebut? Kalau menurut saya sikap yang akan saya tunjukkan sih lebih ke positif terus sih, Bu. Lebih banyak senyum, lebih banyak bertindak baik kepada Tina dan Tono, lebih fokus ke positifnya. Terus juga saya nggak ngebandingin diri lagi ke orang lain, biar nggak down juga.
Oke, terima kasih Filiza. Kalau untuk setelah kalian memainkan psikodrama ini, tindakan apa sih yang kalian akan lakukan nih setelah tahu bahwa ada orang yang tidak percaya diri dan bagaimana kalian bertindak untuk mengatasi ketidakpercayaan diri itu? Saya boleh jawab, Bu. Oke, silakan Fahri. Kalau saya akan bertindak, saya lebih mungkin mencari artikel-artikel tentang kepercayaan diri kali ya, Bu, untuk memotivasi saya dan apabila kayak saya merasa gitu atau apa kayak yang dialami oleh Tina atau siapa itu, nah itu saya akan melakukan pembelajaran untuk terhadap diri saya untuk lebih baik lagi mungkin ya, atau memotivasi diri saya lagi agar menjadi lebih baik mungkin. Dan ejekan-ejekan itu tuh akan saya gunakan sebagai motivasi saya gitu, Bu, dalam kehidupan saya ke depannya agar saya lebih baik lagi dan tidak diejek lagi oleh teman saya. Oke, terima kasih Fahri. Oke, untuk selanjutnya ada komitmen apa sih yang kalian lakukan setelah kalian melakukan bermain peran teknik psikodrama ini? Saya, Bu, Oke, silakan Ika. komitmen yang akan saya komitmen ini, yang pertama itu saya akan bersyukur gitu terhadap apa yang telah saya miliki, karena kan dari topik yang sudah kita lihat dan dilakukan oleh teman-teman gitu peran-peranannya itu tidak percaya diri, maka komitmen yang akan saya komitmenin itu adalah saya tuh harus bersyukur terhadap apa yang saya punya, terhadap apa yang saya miliki, terhadap kelebihan saya, dan saya tidak perlu memikirkan apa kekurangan saya, tapi saya harus fokus terhadap kelebihan saya agar saya pun bisa menggali kembali potensi-potensi yang saya miliki, menggali kembali apa kelebihan saya sehingga saya pun lupa gitu terhadap kekurangan saya, jadi saya bisa percaya diri seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Ika. Oke, di sini ada yang mau memberikan pesan dan kesannya nih setelah mengikuti kegiatan bermain peran teknik psikodrama. Ada yang mau memberi kesan dan pesannya? Mungkin dari saya, Bu, untuk kesan dari teknik psikodrama kali ini mungkin kesannya mungkin kedepannya lebih ini aja sih, Bu, maksudnya lebih baik aja gitu dan lebih difilter lagi gitu kalau ngomong. Nah, pesannya itu ya semoga dengan psikodrama ini individu lebih lebih bertindak untuk tidak membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain gitu, dan selalu tanamkan dalam diri bahwasannya itu individu itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu, dan Allah pun sudah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya gitu, dengan kelebihannya, dengan kekurangannya. Jadi begitu aja sih, Bu, mungkin. Oke, terima kasih Nisrina karena juga waktunya sudah cukup ya. Untuk tadi kita sudah memainkan psikodrama. Terima kasih untuk semuanya yang sudah tadi memberikan perasaannya bagaimana, terus akan komitmennya bagaimana dan tindakannya. Karena tadi kita diawali dengan doa, mungkin kita akan mengakhirinya dengan doa juga. Siapa di sini yang ingin memimpin doa lagi? Saya, Bu, boleh, Bu? Oke, silakan Fahri. Oke, baik teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai mengadakan atau mengikuti kegiatan bimbingan konseling kali ini. Alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu.
Oke, Ibu juga mengucapkan terima kasih lagi. Ibu senang sekali bertemu kalian. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa mengambil pelajaran dan manfaatnya. Semoga kegiatan ini juga bermanfaat ya untuk kita semua. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.